pagi anak-anak. Pagi. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial, yaitu dengan materi mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, ini sambungan atau lanjutan dari materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, silakan yang ikut bikin doa. Sampai kami selesai nanti. Kristus Tuhan dari pengantaran kami. Amin. Mari kita berdoa. Oke, terima kasih. Baik, sudah memimpin doa. Gimana kabarnya? Baik. Ada yang sakit? Ada. Dan Bapak akan cek kehadiran kalian ya. Apolonia Eka Sari, Beni Saputra, Mega, Natalia Susanti, Natalia Vanessa Angeli, Paulinus Mavel, Rafinus, Rayanus, Setiana Bonita. Baik, nanti hadir semua ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, ya, ke dalam materi, nah kita mau uji fokus dan konsentrasi dulu ya. Ya? Ya. Nah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sekarang tepuk fokus. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah siap belajar? Nah, tujuan pelajaran pada hari ini terkait dengan materi coding dan kecerdasan artifisial. Jadi tujuan pembelajarannya. Nah, setelah permainan edukatif, murid dapat menganalisis manfaat mesin cerdas dan mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan yang akan kita dapatkan dalam pelajaran ini. Jadi kita diminta untuk bisa yaitu menganalisis manfaat dari mesin cerdas itu apa, manfaat mesin non cerdas itu apa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tahu kipas angin nggak? Tahu kan? Ada tingkat di rumah? Ada. Kalau panas pasti kita pakai kipas angin kan? Nah, kipas angin itu dapat berputar karena ada apa? Listrik. Ada listrik ya kan? Kita nyalakan listrik, kita tekan tombol 1, 2, 3 itu untuk kecepatan putarannya. Nah, dan juga kalau sudah kita colok listrik, diapakan lagi? Kita tekan apa? Ya, tombolnya kan. Siapa yang mengoperasikannya? Yang mengoperasikan kipas angin itu siapa? Kita kan? Karena kita yang tekan tombolnya tadi baru dia nyala. Kalau kita tidak colok, nyala tidak dia? Tidak nyala sendiri kan? Nah.
Nah, kalau misalkan kipas ini, apa yang terjadi jika kipas angin mengalami hambatan atau rusak? Apa yang terjadi? Jika kipas angin itu rusak, apa yang terjadi? Kita merasa panas. Selain itu, kipasnya ya tidak bisa berputar, tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi. Punya HP? Tahu Google Maps? Nah, pernah buka enggak? Apa itu Google Maps? Google Maps. Nah, penunjuk arah. Kita mau cari jalan apa? Kita buka peta di Google Maps. Pernah pakai enggak? Kamu biasanya kalau kita kan pakai itu bisa lihat kampung seluruhnya. Atau kita mau jalan jauh, bawa ke kemana, mau cari jalan tersesat kan bisa pakai Google Maps. Nah, apakah kalian pernah mengalami ketidakvalidan dari aplikasi itu? Atau pernah mencobanya? Pernah coba enggak? Enggak pernah, cuma tahu aja. Nah, selanjutnya Bapak akan menunjukkan beberapa gambar ya. Ini tahu gambar apa ini? Gambar robot. Nah, kayak manusia juga kan? Nah, ini tahu apa gambar apa? Kecil ya. Punya enggak? Kenal ya? Ini tahu? Apa ini? Kalkulator. Pernah pakai? Di HP kamu ada enggak? Kira-kira ini bagaimana cara kerjanya? Cara gunakannya ini gimana? Tekan angkanya. Misalnya contoh 2 kali 1 ya. Berarti tekan apa dulu? 2 terus kali 1 terus ya. Dapatlah hasilnya. Nah, tadi ada gambar robot, terus mesin cuci, terus kalkulator. Nah, sekarang ini. Nah, ini apa namanya? Kipas. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah materi ya. Nanti kita menampilkan bersama. Nah, konsep dasar artifisial. Di sini ada 6 yang akan kita bahas. Definisi kecerdasan artifisial, macam-macam kecerdasan artifisial, terus ada karakteristik kecerdasan artifisial, cara kerja kecerdasan artifisial, terus nanti ada mesin cerdas versus mesin non cerdas, terus limitasi kecerdasan artifisial. Nah, ini etika kecerdasan artifisial. Coba baca tulisannya. Ya, ini etikanya alasan KA menjadi bagian penting dalam abad ke-21. Raffi, baca ini Raffi. Prinsip-prinsip penting dalam menggunakan secara berkelanjutan. Ya, jadi ada prinsip dalam penggunaan KA, kecerdasan artifisial. Nah, jadi kecerdasan artifisial itu pertama kali digunakan dalam lokakarya ya pada tahun 1950. Nah, KA itu belajar dari data, terus KA mampu beradaptasi dan meningkatkan
performanya. Terus KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Jadi KA itu belajar dari data, artinya apa? KA itu tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas. Tetap karena KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Nah, semakin banyak data yang ia pelajari, maka semakin banyak kemampuannya. Contohnya apa? YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan kita. Kamu kalau nonton YouTube paling sering nonton apa? Ya, nanti pasti kalau kamu sudah nonton yang pertama, nanti yang kedua di bawah nanti itu terus kan? Itu namanya rekomendasi, Pak. Ya. Rekomendasi video, karena kita sering menonton itu, maka rekomendasi video yang di YouTube yang dimunculkan untuk kita adalah video yang sering kita tonton. Itu belajar dari data. Nah, seperti itu contohnya. Terus KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Nah, KA bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Nah, jika KA itu awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Contoh aplikasinya, aplikasi peta seperti Google Map. Nah, itu bisa diperbaiki, belajar dari kesalahan. Beradaptasi ya, untuk meningkatkan kemampuan. Terus KA itu kecerdasan artifisial, bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Nah, artinya KA bekerja dengan aturan, ada langkah-langkah matematisnya yang disebut dengan algoritma. Dengan algoritma ini KA itu bisa memprediksi sesuatu yang belum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Seperti contohnya aplikasi cuaca. Ada di HP? Pernah lihat ya? Aplikasi cuaca di HP, perkiraan cuaca. Jadi hal yang belum terjadi bisa dia prediksi, oh nanti hari besok itu misalnya cuacanya kemarau, atau kalau kita tanya itu prediksi nanti malam itu hujan misalnya, ya. Atau suhunya panas kan berapa derajat, dia bisa kasih tahu. Itu bekerja berdasarkan algoritma. Terus KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Jadi tidak hanya melihat data, tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Dari pola-pola ini dia bisa mengambil keputusan secara otomatis. Contohnya aplikasi di perbankan, ya, di bank-bank, Bank BRI, ya, BNI, Bank Kalbar, bahkan sekarang ke CU. Nah, itu otomatis. Makanya kalau orang kirim uang tinggal tekan, otomatis terkirim ke tujuannya. Mau narik uang, tiket berapa saldonya, tekan tombol berapa, mau tarik 500, tekan 500, nanti dia akan narik mengeluarkan uang 500. Itu namanya disebut otomatis. Pernah ke bank? Pernah ke bank? Kamu aktifkan PIP itu ke bank kemarin kan? Nah itu kan otomatis ya. Nama kamu langsung ada di situ kan? Nah nanti kertasnya ada muncul sendiri. Setelah ada uangnya suruh narik uangnya tinggal keluar. Itu namanya disebut
Ini cara kerja KA ya, masukkan data. Ya, cara kerjanya itu kita masukkan data. Contoh yang dikumpulkan itu seperti foto dan video digunakan untuk membuat KA dan mengenali wajah. Kata-kata dalam berbagai bahasa untuk memampukan KA itu menerjemahkan teks secara akurat. Riwayat pencarian penggunaan di internet membantu KA menampilkan iklan yang sesuai dengan selera pengguna. Nah, kalau pelatihan model itu seperti Google Assistant, ya, belajar memahami suara penggunanya setelah sering digunakan. Dan juga KA di aplikasi belanja belajar memahami produk penggunanya suka dan merekomendasikan produk serupa. Misalnya kita mau buka Shopee atau di belanja dari TikTok, ya, nanti akan rekomendasi di bawahnya akan muncul secara bersamaan. Misalnya kamu mau cari apa, contohnya mau belajar tas misalkan, kamu cari tas, nanti di bawahnya itu muncul rekomendasi tas semua sampai banyak halaman tasnya kan, tinggal kamu pilih saja. Mau cari sepatu, kamu ketik sepatu di situ, nanti akan muncul berbagai macam sepatu. Itu namanya rekomendasi. Terus prediksi outputnya. Nah, jadi setelah KA belajar, ia memberikan hasil berupa prediksi atau hasil lainnya.
Sudah paham belum tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas? Apa contohnya? Kita tahu? Nah, dari video itu tadi kan sudah dijelaskan mana yang termasuk mesin cerdas, mana yang termasuk mesin non cerdas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sebuah permainan kartu mesin cerdas dan non cerdas. Tadi kamu sudah lihat videonya kan, contoh-contoh mesin cerdas dengan mesin non cerdas. Sudah bisa membedakan? Sudah bisa mana yang termasuk mesin cerdas dan mana yang termasuk mesin non cerdas? Sudah bisa? Oke. Dan kita akan coba ya, untuk membedakannya dengan cara sebuah permainannya. Bapak akan kasih kartu gambar ini, ya, gambar mesin. Ini gambar mesin semua. Nanti kamu akan pisahkan mana yang termasuk mesin cerdas, mana yang termasuk mesin non cerdas. Nanti akan dimasukkan ke dalam dua tempat ini. Ini ada mesin cerdas, di sana ada mesin non cerdas. Nah, dari gambar ini, dari mesin-mesin ini, nanti kamu akan menempelkannya. Nanti gunakan yang ini ya, dan belakang nanti tempel di situ. Bapak akan bagi. Ini dua kelompok ya, kelompok yang sebelah sini dan sebelah sini. Nanti per kelompok ya, per kelompok pertama nanti berurutan, nanti maju, kamu tempelkan kira-kira ini masuk mesin cerdas apa mesin non cerdas berdasarkan materi yang telah disampaikan tadi. Kalau kurang paham boleh ditanya gambar itu gambar apa ya, mungkin ada yang masih bingung. Itu masih kecil. Ini 4, ini 5, tambah lagi ya. Berarti di sini 2. Nah, silakan sekarang berbaris di sebelah sini. Kita akan pisahkan mana gambar yang termasuk mesin cerdas dan mana yang termasuk mesin non cerdas. Silakan berbaris berdasarkan kelompok. Nah, kelompok yang pertama yang berbaris dua. Baris dulu. Nah, yuk, baris. Ayo, baris. Yang ini, rotan. Nah, nanti menggunakan lem ini ya untuk menempel di belakangnya. Nanti baru tempel apakah dia termasuk mesin cerdas, terus mesin non cerdas. Nah, nanti kamu pisahkan ya, sesuai dengan gambarnya. Nanti kalau ada yang bingung tentang gambarnya boleh tanya ya. Itu gambar apa tuh? HP. Itu Google Assistant. Pak, ini apa Pak? Itu tak ada tulisan AI itu mobil listrik, mobil yang dikemudikan secara sendiri. Dia yang sendiri. Tadi kan ada kan? Ya. Ada lagi yang ditanya? Gambar apa lagi? Ini Google Assistant, Google Translate, Google terjemahan bahasa. Itu radio. Sudah? Jelas? Oke, mulai dari kelompok ini. Itu termasuk mesin cerdas atau non cerdas, kamu tempel.
Itu apa tuh? Hah? Ada masak. Itu kermon apa? Untuk masak nasi itu. Kermon. Ya, sedikit ya, nggak perlu banyak. Untuk menempelkan ya. Kembali ke belakang ya, kemudian di belakang ya. Itu sedikit ya. Tuh, coba lagi. Oh, coba. Di tengah ya, nggak perlu banyak-banyak. Di tengah lagi ya. Dipukul sedikit ya. Sampai sini. Nah. Bagi tangan.
Sudah habis? Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan lembar kerja, ya. Lembar kerja peserta didik. Ini per kelompok ya. Kelompok. Dan juga akan menjawab ada 4 pertanyaan ya. Dan 3 pertanyaan, 1 refleksi ya. Nah, ini lembar kerja murid ya. Jadi tulis saya nanti kelompoknya di sini ya, di bawah sini. Lihat gambar di bawah ini untuk dan berikan tanda C untuk mesin cerdas dan tanda NC untuk mesin non cerdas. Paham nggak? Misalnya ini kan gambar apa nih? Cerdas. Dia termasuk cerdas apa non cerdas? Kalau dia cerdas tulis C. Kalau dia non cerdas berarti NC. Paham? Nah, terus baru lanjut. Nah, ada 3 pertanyaan di bawah. Apa perbedaan utama antara mesin cerdas dan non cerdas? Yang kedua, menurutmu apakah semua mesin cerdas itu lebih baik? Jelaskan. Yang ketiga, sebutkan 2 contoh mesin cerdas di sekitarmu. Ya. Silakan berdiskusi berdasarkan kelompoknya. Sudah siap? Ya, kita lanjut dengan presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Berdiri ya. Kulkas NC cerdas. Nah, jelas ya. Robot cerdas. Kalkulator non cerdas. Smart iPhone dengan asisten suara cerdas. Mesin cuci otomatis cerdas. Pertanyaan ini baca perbedaan warna mesin cerdas dan cerdas. Mesin cerdas dapat belajar dari data bervariasi dengan perubahan, sedangkan mesin non cerdas coding cerdas dan non cerdas. Sekian, terima kasih. Oke, beri pertanyaan.
Kelompok 2. Silakan. Selamat siang, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Robot vakum ini cerdas, kalkulator cerdas, handphone cerdas, mesin cuci cerdas. Pertanyaan, apa perbedaan utama antara mesin cerdas dan non cerdas? Mesin cerdas dapat belajar dari data, sedangkan mesin non cerdas beroperasi berdasarkan instruksi tetap. Menurut apakah semua mesin cerdas itu lebih baik? Jelaskan. Tidak semua mesin cerdas itu lebih baik. Sebutkan 2 contoh mesin cerdas di sekitarmu. Laptop, Google Maps. Mesin cerdas dan non cerdas. Tuliskan 1 hal yang baru kamu pelajari hari ini. Mesin cerdas dan non cerdas. Bentuknya? Ya, dan terima kasih. Tepuk tangan. Oke, itu tadi hasil presentasi berdasarkan kelompok. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama melakukan evaluasi singkat ya terkait apa yang telah kita kerjakan atau presentasikan tadi. Nah, seperti tugas itu termasuk jenis apa? Non cerdas. Robot vakum jenisnya cerdas. Kalkulator jenisnya non cerdas. Smartphone dengan asisten suara cerdas. Mesin cuci otomatis cerdas. Nah, itu gambar yang berkaitan dengan yang termasuk atau contoh dari mesin cerdas dan non cerdas. Kalian akan mengerjakan lembar evaluasi ya. Ini secara mandiri. Ya. Boleh tolong ya. Tulis nama. Tulis nama. Ada 5 pertanyaan. Sudah selesai? Nah, silakan dibuka. Jadi kan satu dulu. Kita sudah masuk pada kegiatan akhir. Jadi bagaimana perasaan kalian setelah belajar konsep dasar kecerdasan artifisial tentang mesin cerdas dan non cerdas? Gimana perasaan? Senang. Apa yang membuat kamu senang? Tadi apa saja yang dipelajari?
Jadi tadi ya, kesimpulannya bahwa dari materi yang telah kita pelajari, mesin cerdas itu atau sistem AI itu dirancang untuk meniru kemampuan seperti manusia, seperti menalar, belajar, dan memecahkan masalah. Itu karakternya itu adaptif dan belajar, pembuatan keputusan, pengenalan pola, ya. Nah, contohnya tadi apa mesin cerdas? Ya, robot vacuum cleaner. Apalagi? Google Map. Apalagi? Google Assistant. Apalagi? Chat book. Ya. Apalagi rekomendasi tontonan di YouTube, di TikTok, ya di Facebook, ya di Instagram juga. Terus apalagi yang mesin cerdas contohnya? Komputernya, ya. Robot. Apa tadi? Itu yang ada gambar di depan saya, apa lagi? Google Map dan apa mobil yang menggunakan sensor dan AI, mobil otomatis dan mengemudi otomatis. Ya, untuk mengenali lingkungan dan mengemudi tanpa ada pengemudi. Itu baru ada sistem pengenalan wajah untuk membuka kunci perangkat di HP. Nah, pakai wajah kan, langsung terbuka. Ya. Kalau non cerdas itu sistem tradisional atau operasi berdasarkan algoritma urutan. Nah, aturan yang telah ditentukan dan tidak memiliki kemampuan untuk belajar atau beradaptasi. Contohnya karakteristiknya tidak dapat belajar, berbasis aturan, prosesnya statis. Ya. Contohnya apa? Kalkulator, apalagi? Radio, televisi, kulkas, kipas angin, ya itu contoh mesin non cerdas. Baik, hanya itu yang Bapak sampaikan. Baik, kita akhiri pelajaran kita sampai di sini. Silakan yang pimpin doa. Dan Tuhan